Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan proposal seminar psikologi Islam dengan judul Kesejahteraan Psikologis pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Pacaran, ditinjau dari rasa syukur dan juga harga diri menurut perspektif Islam. Yang akan dipresentasikan pada pagi hari ini ialah identitas diri bagian bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Sebelum saya mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Ajeng Pramesti dengan NIM 208110137. Bab 1, latar belakang. Remaja mulai merasakan ketertarikan pada lawan jenis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya remaja yang menjalin hubungan romantik dengan lawan jenisnya. Hal romantik itu disebut dengan pacaran. Pacaran merupakan hubungan romantik yang terjalin dengan lawan jenis yang mencerminkan ketertarikan antara tubuh yang mencakup emosi, jiwa, dan juga raga dari pasangan. Ruth Benokraitis tahun 1996 menambahkan bahwa pacaran merupakan proses di mana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional atau SPHPN yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau KPPPA pada tahun 2016 terdapat 42,7% perempuan lajang terkena kekerasan fisik dan juga seksual. Tidak jauh dari survei KPPA, data catatan tahunan komunitas perempuan pada tahun 2020 juga menemukan 1.309 insiden kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh kekerasan seksual dalam pacaran pada remaja perempuan ditinjau dari rasa syukur dan harga diri menurut perspektif Islam? Yang kedua, apa saja kekerasan yang dilakukan? Dan yang ketiga, apakah kekerasan tersebut mempengaruhi rasa syukur dan juga harga diri dari korban? Lalu selanjutnya hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis disebut sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori. Dalam hal ini, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian dengan terdapat pengaruh kesejahteraan psikologis pada remaja perempuan korban kekerasan seksual ditinjau dari syukur dan juga harga diri menurut perspektif Islam. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam pacaran yang dilakukan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kekerasan seksual dalam pacaran pada remaja perempuan ditinjau dari rasa syukur dan juga harga diri menurut perspektif Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kekerasan tersebut mempengaruhi rasa syukur dan juga harga diri dari korban. Teori yang digunakan. Teori pertama ialah teori kesejahteraan psikologis. Riff tahun 1995 mendefinisikan kesejahteraan psikologis sebagai pencapaian penuh yang berasal dari potensi dalam psikologi individu dan keadaan saat di mana individu bisa menerima kelemahan maupun kekuatan yang ada pada dirinya. Selanjutnya yang kedua ialah bersyukur. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan syukur didasarkan kepada 5 aspek, yaitu tunduk terhadap yang disyukuri atau pemberi nikmat, senantiasa mencintai Allah pemberi nikmat, mengakui nikmat yang diberikannya, memuji Allah atas nikmat yang tersebut, dan tidak pula memakai nikmat tersebut dalam hal yang dibenci Allah. Itulah 5 aspek dan juga hakikat dari syukur. Selanjutnya yaitu harga diri. Frey dan Carlock dalam Simbolon tahun 2008 mengungkapkan bahwa harga diri merupakan penilaian yang mengacu pada penilaian positif, negatif, netral, dan juga ambigu, yang merupakan bagian dari konsep diri, tetapi bukan berarti cinta dari diri sendiri. Individu dengan harga diri yang tinggi menghormati dirinya sendiri, mempertimbangkan dirinya berharga, dan melihat dirinya sama dengan orang lain. Sedangkan harga diri rendah pada umumnya merasakan penolakan, ketidakpuasan diri, dan juga meremehkan diri sendiri. Dimensi kesejahteraan psikologis. Riff dan Singer tahun 2006 mengemukakan ada 6 dimensi dari psychological well-being, yaitu yang pertama, penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan juga pertumbuhan pribadi. Lalu ada aspek syukur. Menurut Al-Ghazali terdapat 3 unsur terbentuknya syukur yang menjadi indikatornya, yakni
Yang pertama, ilmu keadaan hal dalam amal perbuatan. Ilmu yang dimaksud adalah asal mula yang menghadirkan keadaan yang bergiliran menimbulkan perbuatan. Lebih jelasnya, ilmu di sini berarti mengetahui fakta atau kenyataan bahwa nikmat dan juga keberuntungan berasal dari pemberi nikmat. Hadirlah kebahagiaan karena memperoleh nikmat dan juga keberuntungan tersebut disebut hal atau keadaan hati. Dengan sesuatu istiqomah dan juga dalam cinta kepada sang pemberi nikmat dan menjalani hidup di dunia sesuai dengan tujuan pemberian nikmat itu disebut amal atau perbuatan yang dilakukan dengan hati, lidah, dan juga anggota tubuh. Lalu selanjutnya aspek harga diri. Harga diri terdiri dari 4 aspek yang dikemukakan oleh Coppersmith dalam Thias 2010, yaitu yang pertama kekuatan atau power, yang kedua keberartian atau significant, yang ketiga kebajikan atau virtue, dan yang keempat ialah kemampuan atau competence. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kuantitatif korelasional. Menurut Crosswell tahun 2014, penelitian kuantitatif korelasional adalah penelitian dengan menggunakan metode statistik yang mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih. Tujuan utama untuk melakukan penelitian korelasional yaitu menolong dan juga menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hasil. Dengan demikian, penelitian korelasional kadang-kadang berbentuk penelitian deskriptif karena menggambarkan hubungan antara ubahan-ubahan yang diteliti. Karena itu, penelitian korelasional merupakan upaya untuk menerangkan dan juga meramalkan sesuatu. Variabel yang digunakan, variabel terikat yaitu kesejahteraan dan juga variabel bebas yaitu rasa syukur dan juga harga diri. Objek penelitian. Yang pertama, peneliti menempatkan populasi yaitu remaja putri yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran. Yang kedua, peneliti akan mengambil sampel sebanyak 50 remaja perempuan dengan kriteria sampel yang digunakan ialah remaja putri yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran. Lokasi penelitian yaitu Universitas Islam Riau. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data mengenai kesejahteraan, harga diri, dan juga rasa syukur, maka peneliti menggunakan skala psikologi yang terdiri dari 3 skala, yaitu skala psikologi yang mengukur kesejahteraan yang disusun berdasarkan komponen kesejahteraan oleh Diner, et.al. tahun 2005. Yang kedua, skala harga diri di mana dasar penyusunannya berdasarkan aspek harga diri menurut Lestari tahun 2002. Dan juga ketiga, skala harga diri di mana dasar penyusunannya mengacu pada dimensi rasa syukur oleh Schlickman, EP tahun 2004. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, lalu uji linearitas menggunakan ANOVA table, dan yang ketiga, uji hipotesis menggunakan regresi 2 prediktor. Pola penelitian psikologi Islam. Peneliti menggunakan pola penelitian psikologi Islam yang ketiga, yaitu memberikan perspektif Islam terhadap konsep psikologi modern. Sebagaimana yang terlihat dari perspektif modern, syukur merupakan rasa berterima kasih atas apa yang telah kita miliki atau diperoleh. Tak jarang dalam hidup, kita lupa bahwa apa yang kita miliki saat ini merupakan pemberian yang mungkin tidak dipunyai orang lain. Sementara menurut Islam, arti bersyukur atau syukur ternyata berasal dari bahasa Arab, yaitu syukron, yang berarti berterima kasih. Sekian presentasi proposal seminar psikologi Islam yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.